Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, saya harap semuanya sehat walafiat, semua dalam lindungan Allah dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing pengalaman bagaimana kita mengatasi penyakit radang tenggorokan atau sakit tenggorokan dengan pijat refleksi. Jadi pijat refleksi atasi radang tenggorokan. Nah, penyebab radang tenggorokan ini gatal ya biasanya ya, itu ya, biasanya gatal di tenggorokan. Terus juga pada saat lagi nelen, nah itu sakit ya. Nah, penyebabnya ini banyak teman-teman, biasanya itu pilek ya, biasanya pilek, kalau enggak sakit flu ya. Penyakit-penyakit radang tenggorokan ini biasanya nih nyerangnya nih anak-anak nih, terutama dikarenakan mungkin faktor makanan yang dia makan atau sering minum es juga, itu juga bisa ya. Jadi banyak faktornya. Terutama ini terjadi biasanya di anak-anak, usia-usia anak-anak kecil dan usia remaja. Nah, kali ini sebelum kita melakukan bagaimana kita melakukan pijat refleksi atasi radang tenggorokan, seperti di video saya sebelumnya, kita melakukan yang namanya stretching ya. Ini stretching, jadi kita lemaskan otot-otot, terutama otot yang ada di sini nih, ligamen ya, agar menjadi lebih lemas. Bila mana ada penebalan-penebalan kulit atau kapalan, ini kapalannya juga kita pijat supaya dia menjadi lemas ya. Nah, fungsinya apa stretching ini teman-teman? Nah, stretching ini akan membantu kita untuk mencapai hasil yang kita inginkan dari pijat refleksi nantinya. Nah, jadi setelah pijat refleksi itu yang kita harapkan adalah banyak kotoran-kotoran yang menyumbat di jalur-jalur darah. Setelah dipijat refleksi itu, dia bisa keluar dengan gampang dan mudah, dan juga banyak yang dikeluarkan ya. Jadi tubuh kita makin sehat nantinya. Oke. Nah, ini kita lakukan di sini sampai sama di sini ya. Kurang lebih 2 sampai 5 menit teman-teman ya. Dan setelah selesai, maka kita balurkan dengan hand body lotion atau minyak olive oil boleh, minyak kelapa juga boleh, minyak urut juga boleh. Nah, kalau untuk tahapan dan untuk mengurut lebih bagus pakai minyaknya yang minyak, bukan hand body, karena hand body itu nanti dia akan menyerap ke dalam kulit ya biasanya. Oke. Nah, setelah itu kita langsung ke pemijatan ya teman-teman ya. Hal-hal apa aja yang harus kita pijat, titik-titik mana yang kita harus pijat. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin beritahu bahwa saya sudah memberikan gambar-gambar, teman-teman nanti bisa download ya untuk dipelajari. Jadi di situ di deskripsi itu sudah ada link downloadnya mengenai titik-titik area refleksi ya. Jadi teman-teman nanti bisa sambil pada saat melakukan pemijatan bisa sambil melihat gambarnya ya. Oke, kita langsung aja. Di sini seperti di video saya sebelumnya, kita tentukan 3 titik pertama dalam pemijatan refleksi. Pertama kali itu adalah ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Nah, seperti di video sebelumnya, untuk menentukan titik ginjal nih gampang. Kalau saya berdasarkan pengalaman seperti ini ya. Jadi kita tentukan di sini ada tulang. Pada saat kita raba begini nih, dari bawah ke atas kita raba, ini ada tulang. Nah, ini sejajar begini teman-teman ya. Nah, terus kemudian kita balik begini ya. Dia adanya titik ginjal itu antara telunjuk dengan jari tengah ya. Dia sejajar teman-teman. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi posisinya kurang lebih di sini teman-teman. Ini titik ginjal. Oke. Setelah ginjal, kita tentukan titik saluran kencing dan kandung kencing. Untuk kandung kencing ini sejajar di sini. Nah, ini ada di sini, di depan ada tulang. Nah, di depannya gini ya, sejajarnya ya. Nah, sejajar ini. Kalau saya gampang begini juga nih, gini aja tuh. Ini 1, 2, 3. Gitu. Jadi dia tuh sejajar begini, segaris atau tarikan garis ya. Nah,
Kenapa harus 3 titik ini ya? Ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Karena titik ini bila mana sudah kita pijat duluan dan dia akan bereaksi, maka dia akan menampung benar-benar kotoran-kotoran yang ada di dalam darah untuk segera bisa dibuang melalui sistem pembuangan ya. Jadi ginjal berfungsi untuk sebagai penampung darah kotor atau penyaring, filter. Di sini juga saluran kencing diarahkan ke dari kandung kencing kemudian ke saluran kencing, teman-teman ya. Nah, ini akan terbuang ya. Jadi dari sini ginjal lewat saluran kencing tertampung di sini, kemudian dibuang melalui air seni. Nah, untuk pemijatannya, setiap pemijatan itu selalu gunakan hand body lotion sebelum kita pijat. Nah, cara memijatnya pun juga bisa kita berbagai macam ya, bisa dengan jari kiri, tangan kiri ya, dari tangan kiri, atau jari tangan kanan ya. Bisa seperti ini, bisa juga seperti ini teman-teman ya. Bisa juga seperti ini. Atau bila mana teman-teman tidak kuat untuk memijatnya, gunakan tongkat bantu ya, tongkat kayu untuk membantu memijat. Ya, jadi tongkat pijatnya ini seperti ini. Nah, di sini setelah kita kasih hand body, maka kita pijat jangan kemana, kita di titik yang sudah kita tentukan ya. Terus pada saat memijat ini, bila mana hand body-nya sudah habis, tambahin lagi agar tidak lecet ya. Nah, setelah itu kita tekan titik-titik tersebut dengan konstan ya, dengan tekanan kurang lebih 1 sampai 2 kilo ya, teman-teman ya. Dan jangan lari-larian kemana-mana teman-teman di sini. Nah, setelah itu durasinya berapa lama? Nah, durasinya berdasarkan pengalaman saya, yang efektif itu adalah 5 sampai 10 menit per satu titik. Tapi kalau misalkan teman-teman saya cuma mau 2 menit aja atau 3 menit aja, ya nggak apa-apa. Cuman ini untuk pengobatan, kalau untuk khusus pengobatan itu efektifnya 5 sampai 10 menit ya. Nah, jadi semakin lama dia juga semakin efektif, makanya dibutuhkan hand body lotion atau minyak agar ini benar-benar tidak lecet ya teman-teman ya. Oke, lakukan 1, 2, 3 secara bersamaan, gunakan hand body lotion tekanan 1 sampai 2 kilo. Kemudian juga untuk itu durasinya 5 sampai 10 menit. Oke. Nah, setelah dari 3 titik ini, 3 titik utama yang saya sebutkan ini, maka kita langsung ke daerah sistem ke bagian otak. Kenapa? Karena di bagian otak ini ada semua sistem saraf kita, itu pusatnya di sini ya. Terus juga segala perintah untuk melakukan aktivitas baik yang disadari maupun tidak disadari dalam kinerja badan kita ini juga perintahnya datangnya dari otak. Nah, yang pertama kita pijat adalah bagian otak ini adalah kelenjar bawah otak ya. Nah, fungsi dari kelenjar bawah otak ini adalah dia mengatur sistem tubuh ya. Terus dia mengendalikan jantung, terus juga dia mengatur sistem metabolisme ya, yang diatur pengaturannya itu dilakukan oleh kelenjar tiroid. Jadi ini kelenjar ini banyak sekali fungsinya. Untuk orang yang mempunyai masalah dengan lemah sawat, impotensi, terus juga ini juga mempertahankan dorongan agar seseorang itu bisa tetap mempunyai keinginan dalam berhubungan seks ya. Nah, ini adalah kelenjar bawah otak. Jadi dia mempertahankan dorongan seks ya, salah satunya. Nah, setelah ini dipijat, gunakan selalu hand body lotion 1 sampai 2 kilo, tekanannya 5 sampai 10 menit teman-teman ya. Nah, kemudian kita ke daerah saraf trigeminus ya. Nah, di sini teman-teman, saraf trigeminus itu adanya di samping jempol bagian dalam yang berada di pelipis ya. Nah, fungsi dari saraf trigeminus ini banyak sekali ya. Salah satunya dia adalah melawan virus, melawan bakteri ya. Terus juga dia misalkan ada orang yang gatel atau alergi, nah ini dia yang mengatasinya. Terus juga dia menguatkan sistem kulit. Nah, terutama kulit kemaluan agar tidak lecet. Terus kulit kepala, dia juga banyak membantu mengatasi sakit kepala sebelah ya. Terus memperbaiki pengecapan saraf panca indera, kelenjar peluh, dan kulit bagian wajah dan
bagian kepala. Nah, itu adalah salah satu beberapa fungsi dari saraf trigeminus. Nah, ini ada kaitannya dengan radang tenggorokan ya teman-teman ya, dimana di situ sistem metabolismenya juga terganggu karena akibat virus dan bakteri. Kemudian setelah dari sini, maka kita pijat yang namanya daerah amandel. Nah, amandel itu adanya di sini teman-teman ya. Jadi ini kuku, terus ruas pertama ya, terus ruas kedua di sini. Nah, ini adanya di sini. Kita pijat di sini ya, amandel. Nah, ini berkaitan sekali, biasanya daerah amandelnya juga terganggu kalau misalkan kena sakit tenggorokan. Oleh karena itu, dia juga amandel ini fungsinya salah satunya adalah menetralisir ureum atau racun yang ada di dalam darah ya. Terus juga mengatasi berbagai virus, bakteri juga, karena dia membentuk antibodi juga amandel ini ya. Jadi ini kita harus pijat 5 sampai 10 menit, 1 sampai 2 kilo, dan jangan lupa selalu gunakan hand body, terutama di kaki bagian atas. Oke, setelah dari amandel, maka kita pijat kelenjar tiroid teman-teman. Nah, ini adalah kelenjar yang mengatur pertumbuhan tubuh manusia juga. Nah, bila mana kurang aktif, maka tubuh bisa menjadi bengkak-bengkak. Terus juga dia memproduksi yodium ya, yang berfungsi untuk mengatasi penyakit gondok ya. Terus juga dia mengatur semua sistem metabolisme yang ada di tubuh kita. Nah, ini pengaturannya begini teman-teman, ini begini. Maka kita pijatnya pelan aja. Dalam artian kita ada yang orang begini ngurut begini. Kalau saya lebih cenderung saya pijat, saya urut terus. Nah, bila mana ada kotorannya akan terasa seperti pasir-pasir kalau di titik refleksi itu, atau urat yang merengkel ya kalau orang Jawa bilang ya. Nah, atau benjolan-benjolan kecil-kecil seperti pasir. Nah, itu adalah kotorannya yang harus kita luruhkan atau kita hancurkan agar itu bisa dibuang, terbawa oleh darah untuk dibuang ya. Nah, itu dari sini. Nah, kemudian juga kita pijat kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini adanya di sebelah sini. Jadi ini tulang pertama, ruas pertama, ini ruas kedua di sini ya. Kalau ini bagian leher, ini bagian tiroid antara ruasnya ya. Nah, ini di sini teman-teman. Nah, kita pijat di sini. Ini agak keras sedikit, nggak apa-apa. Nah, dia yang mengatur zat kapur yang berada di dalam tulang maupun di dalam darah teman-teman ya. Kemudian juga bila mana untuk mengatasi rematik ya. Nah, ini juga kelenjar tiroid, paratiroid yang berguna ya. Kegunaannya salah satunya fungsinya ya. Nah, ini dan juga dia juga membantu untuk mempercepat penyembuhan pada saat radang tenggorokan. Nah, oke, setelah dari kelenjar paratiroid ini, maka kita harus pergi ke daerah yang berkaitan dengan sistem pernapasannya, karena sakit tenggorokan ini otomatis pernapasannya terganggu. Nah, otomatis kita akan pijat daerah paru-parunya teman-teman. Nah, jadi dari sini teman-teman, nah ini paru-paru nih teman-teman nih. Nah, ini paru-paru nih ya. Nah, teman-teman dari sini ya. Nah, teman-teman bisa pijat semua pelan-pelan di sini. Karena ini ada di sela-sela tulang kadang-kadang kotorannya ya. Makanya diperlukan tongkat kayu untuk agar bisa masuk ke dalam sela-selanya. Nah, kayak gitu. Nah, setelah paru-paru ini kita pijat, nah setelah itu maka yang kita harus pijat adalah daerah saluran pernapasan atau tenggorokannya. Nah, ini bisa juga di daerah sini nih, leher nih. Ini bagian leher kita pijat juga ya. Sisi sini ya. Jadi ruas pertama, antara ruas pertama dengan ruas kedua, ini sisi sininya ya, bagian belakang sini nih. Nah, ini nih, yang ini nih, ruas ininya nih. Jadi di sini ya teman-teman ya. Nah, itu. Nah, ini bagian leher, ini kita pijat juga di sininya, agar melancarkan peredaran darahnya di situ, hingga juga kotoran-kotorannya juga bisa cepat hilang. Dan dan juga nantinya sistem tubuh akan mengeluarkan zat-zat yang memang dibutuhkan untuk melawan virus-virus tersebut dan bakteri tersebut ya. Oke. Nah, kemudian adalah kelenjar
saluran tenggorokan teman-teman. Nah, saluran tenggorokan ini adanya di sisi sini teman-teman, antara tulang jempol dengan tulang ini. Nah, ini di sekitar sini teman-teman. Nah, ini sebenarnya sampai bawah teman-teman ya. Nah, ini kita pijat aja di sini. Kita pijat begini. Atau misalkan ini ya terlalu besar, mungkin jari kita nggak muat, kita bantu gunakan ini ya, seperti ini. Nah, setelah kita pijat selesai di sini, gunakan selalu hand body ya, karena ini bagian atas. Maka kita pijat daerah refleksi kelenjar getah bening bagian dada. Nah, setelah dari kelenjar getah bening bagian dada, maka kita berlanjut ke kelenjar getah bening bagian perut teman-teman. Di sini membawa kotoran-kotoran yang ada di dalam darah maupun hal-hal yang baik seperti vitamin juga di bawah darah ya, untuk disalurkan ke semua organ yang dialiri oleh darah. Dan juga dia juga mengeluarkan zat-zat yang memang dibutuhkan bila mana terjadinya infeksi. Misalkan bagian dada ada infeksi, bagian kepala ada infeksi, atau bagian leher ada infeksi juga. Nah, itu dia akan mengeluarkan satu zat antibody ya, yang bisa membuat orang tersebut tuh langsung cepat untuk teratasi. Oke. Nah, ini adalah titik-titik teman-teman yang harus teman-teman lakukan pada saat teman-teman terkena penyakit radang tenggorokan. Jadi ini adalah titik refleksi atau pemijatan refleksi atau pijat refleksi untuk atasi radang tenggorokan. Oke. Nah, setelah lakukan di kaki kiri, maka teman-teman juga lakukan hal yang sama di titik yang sama juga di kaki kanan ya. Untuk kaki kanan, kenapa saya cuma menggambarkan di sebelah kaki kiri aja untuk memperpendek durasi video. Oke. Nah, setelah teman-teman sudah melakukan pemijatan selesai, maka bagi yang dipijat disarankan untuk meminum air putih hangat kurang lebih 1-2 gelas atau air teh manis hangat ya, untuk mengembalikan tenaganya dan juga memberikan kelancaran, menambah lancar sirkulasi peredaran darah karena adanya masuknya cairan. Nah, dari situ maka teman-teman juga pada saat bila mana kena penyakit radang tenggorokan ini juga bisa dibantu dengan ramuan-ramuan herbal untuk mempercepat kesembuhannya, seperti jahe ya, rimpangnya ya, diparut sampai 1 sendok makan. Terus juga lengkuas, ambil itunya ya, kurang lebih 1 sendok juga, tambah madu murni, terus kemudian jeruk nipis ya, dicampur aja semuanya, diaduk, dijadikan 1 sampai 2 gelas dalam air hangat, maka itu kita bisa minum ya teman-teman ya. Oke, dan itu lakukan cara tersebut 2-3 kali seharinya. Nah, itu adalah beberapa ramuan yang bisa teman-teman juga lakukan untuk mempercepat penyembuhannya. Nah, kemudian pada saat lagi terkena penyakit radang tenggorokan ini, yang pasti harus menjaga makanan yang bersifat minyak-minyakan, kolesterol, terus pedas ya, jangan itu ya, terus juga yang mengandung es ya. Terus juga merokok, nah itu jangan ya. Oke. Nah, bila mana tiga hal tersebut itu teman-teman lakukan, insya Allah kesembuhan akan cepat teman-teman dapatkan. Nah, setelah dipijat biasanya terjadi beberapa reaksi. Nah, seperti reaksinya pada saat buang air kecil, air seninya itu mungkin lebih keruh atau berbau, atau mungkin berwarnanya lebih ke kuningan atau kuning mengarah ke arah teh ya. Nah, itu berarti kotoran itu banyak yang terbuang. Itu bagus. Nah, bila mana lewat tinja, maka tinjanya itu akan lebih lengket atau mungkin berlendir ya. Nah, kemudian bila mana lewat kulit, jalur pengeluaran kotoran itu lewat kulit, maka di tubuh kita tuh keluar ruam-ruam atau mungkin borok-borok kecil di badan kita ya. Nah, bila mana juga pada saat setelah dipijat itu juga kadang-kadang terjadi kenaikan suhu tubuh. Nah, itu adalah normal teman-teman. Oleh karena itu jangan khawatir,
itu adalah sifatnya normal. Oke teman-teman, demikian sharing saya, pengalaman saya mengenai pijat refleksi untuk atasi radang tenggorokan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Silahkan teman-teman like, subscribe, dan share bila mana ini video ini bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar, atau teman-teman bisa hubungi WA saya. Lihat di deskripsi channel ini. Nah, itu ada nomor telepon WA saya. Silakan teman-teman kalau bila mana mau bertanya. Oke, sekian saja dulu teman-teman. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.